Dua kabar berita terbaru yang akan kita bahas di video ini. Berita yang pertama, lucu, non-muslim bela Panji Gumilang padahal ini masalah internal umat muslim, mereka punya kepentingan apa? Berita yang kedua, Panji Gumilang masih sakti, bisa terulang sejarah lama, kok bisa? Lucu, tokoh-tokoh non-muslim malah membela Panji Gumilang. Padahal ini masalah internal umat muslim, jelas M. Naji Aromatloni, mereka punya kepentingan apa? Pengamat pondok pesantren ini mengatakan dukungan dari tokoh-tokoh non-muslim itu tidak alami. Dukungan ini tidak alami, sebetulnya dan sejak awal upaya Panji Gumilang menampilkan beberapa tokoh Kristen, tokoh Yahudi ini, kan sebetulnya bentuk kamuflase, ujar M. Naji Aromatloni dikutip dari YouTube TV One. Sebab, lanjut Naji Aromatloni, kelompok radikal itu hampir semuanya melakukan upaya kamuflase. Saya pernah contohkan misalnya adalah pelaku bom Bali, yang ketika pengungkapan kasus itu di laptop pelaku ini di desktopnya ada video po asteris. Sebetulnya itu, kan untuk mengelabui aparat gitu, ungkapnya. Sebagaimana juga dilakukan oleh Panji Gumilang. Sebenarnya ketika kita melihat perkembangan kasus ini yang menjadi tanda tanya besar ketika ada tokoh Yahudi, sebagai pendukung Israel, pendeta-pendeta Kristen dan kemudian tokoh-tokoh komunis ada anak DNA Aidit ada di situ, paparnya. Kemudian mereka ikut intervensi ajaran internal Islam. Ini, kan kasus yang diangkat yang ramai di publik ini, kan soal penistaan agama, tegas Naji Aromatloni. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh non-muslim ikut intervensi masalah ajaran internal umat Islam? Kalau persoalan kenegaraan okelah, muamalah itu sangat oke. Tapi ini mestinya ketika sudah menyangkut internal ajaran, kan harus saling menghormati, cetus Naji Aromatloni. Itu penyelesaian ada di dalam umat Islam sendiri. Dan kita tak boleh melupakan banyaknya korban, ingatnya. Jadi pemerintah, lanjut Naji Aromatloni, kalau tidak sampai menuntaskan persoalan ini berarti pemerintah gagal melindungi masyarakatnya dari kezaliman. Atas dugaan tindak pidana Panji Gumilang dan juga dari propaganda-propaganda dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, paparnya. Jadi kalau kita lihat banyak dari korban-korban penyerobotan tanah yang orang masyarakat Indramayu sana takut loh pada Panji Gumilang, ungkapnya. Takut sekali kalau tanahnya direbut. Kemudian testimoni dari mantan NII, ada yang sampai menangis karena keluarga pernah putus silaturahim dan seterusnya, papar M. Naji Aromatloni. Yang ini harus diperhatikan, pemerintah sedang diuji, apakah masih sama seperti yang dulu, atau kali ini punya ketegasan, tandasnya. Panji Gumilang masih sakti, bisa terulang sejarah lama, kok bisa? Penyidikan dugaan tindak pidana Panji Gumilang atas sejumlah laporan, belum mengalami perkembangan signifikan. Artinya, pimpinan Ponpes Al Zaitun itu, masih sakti. Kesaktian Panji Gumilang ini bukan hal baru. Sejak dari dulu Panji Gumilang tidak tersentuh hukum. Meski banyak anak buahnya sudah diadili. Kalau Panji sakti, tidak tersentuh hukum, itu sudah dari dulu. Artinya bukan hal yang baru. Kalau misalnya pemerintah saat ini gagal menangani Panji Gumilang, ya itu hanya mengulangi sejarah masa lalu, tegas pengamat pondok pesantren Muhammad Naji Aromatloni. Naji yang juga pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI menjelaskan, sejak NII dibubarkan tahun 1960-an, sudah banyak tokoh-tokoh NII ditangkap, termasuk teman-teman Panji Gumilang. Tetapi Panji Gumilang selalu lolos. Panji Gumilang ini juga selain NII dia juga pengikut dan penyebar ajaran Isa Bugis. Ajaran ini tahun 1968 sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Tetapi Panji Gumilang tetap saja tidak tersentuh. Jadi kalau Panji Gumilang ini sakti itu sebetulnya sudah. Tidak heranlah, ini hanya mengulang sejarah, kata Naji, dalam video diunggah akun Snack Video @han17. Melihat proses hukum yang sudah berjalan, bahkan sudah naik ke tingkat penyidikan, sudah ramai di publik sejak 3 bulan terakhir, tapi tidak pernah ada tersangka. Bahkan, Panji Gumilang sampai saat ini mungkin masih jauh ditetapkan menjadi tersangka. Kasusnya belum ada perkembangan signifikan, jangan sampai ini hanya mengulur waktu, kemudian hanya menunggu publik melupakan kasus ini, kata Naji. Harusnya, kata Naji, sebagai negara hukum,
Mestinya setiap kali ada pelanggaran hukum itu harus diproses. Sedangkan dugaan pelanggaran hukum Panji Gumilang ini sudah banyak sekali. Mulai dari dugaan tindakan pidana pencucian uang TPPU penyerobotan lahan, pelanggaran undang-undang yayasan, pelecehan seksual, sampai dengan makar. Beberapa orang yang menjadi anak buah Panji Gumilang sudah banyak yang ditindak. Kasus makar tahun 2008 dan 2011, di Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah diproses. Artinya ini kita tinggal menagih komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai ini menjadi bom waktu, berlarut-larut, ujar Najih. Di sisi lain, Najih menilai upaya Panji Gumilang menampilkan dukungan tokoh-tokoh Kristen, Yahudi, Buddha, dan lainnya, hanya kamuflase saja. Karena kelompok radikal itu hampir semuanya melakukan upaya kamuflase. Saya kira dukungan-dukungan kepada Panji Gumilang ini tidak alami, ungkap Najih. Dukungan pengusaha, pengacara kondang, anak tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), menurut Najih, sudah diprediksi sebelumnya. Artinya bagaimana sejarah Al-Zaitun sendiri penuh teka-teki, hasil operasi intelijen. Saya kira pihak yang sama juga akan melindungi, bebernya.